Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang kita yakin segala kenikmatan dan kebaikan hanyalah datang darinya, yang kita pun meminta pertolongan hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan, sosok yang kita jadikan idola dan teladan satu-satunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak bosan dan tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang segala kenikmatan hanyalah datang darinya, termasuk nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Subhanallah, jangankan rasa sakit yang besar, jangankan penyakit yang berat, baru diuji dengan rasa sakit yang kecil saja, penyakit yang sedikit saja, kita sudah merasakan banyaknya hilang kenikmatan-kenikmatan yang ada. Oleh karena itu betul-betul kita sangat butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasakan ujian rasa sakit dan penyakit yang kecil, yang ringan, seperti mungkin sariawan di dalam mulut, atau mungkin kepala pusing, sakit gigi, perut diare, dan penyakit-penyakit lainnya yang kecil, ketika itu kita merasa nikmat yang banyak, nikmat yang berbagai macam itu hilang, padahal baru diuji dengan rasa sakit yang sedikit. Dari sana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya memberikan nikmat yang melimpah kepada kita. Kalau kita sudah sakit, kita akan sadar dan tahu betapa mahalnya nikmat sehat. Kalau kita sudah serba sibuk, banyak tanggung jawab, banyak kegiatan yang harus diselesaikan, baru kita sadar betapa berharganya nikmat waktu luang. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Kenapa? Karena ketika diberi nikmat sehat, mereka tidak menggunakan kesehatan untuk yang bermanfaat. Ketika diberi waktu luang, mereka pun tidak menggunakan waktu luang untuk yang bermanfaat, tetapi malah disia-siakan. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kesembuhan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, apapun penyakit dan rasa sakit yang sedang kita derita. Allahumma shfina washfi maradhal muslimin, Allahumma shfina washfi maradhal muslimin, Allahumma shfina washfi maradhal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Abbas atau Abu Bakar As-Siddiq Bumi Panyawangan Cileunyi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita yakin setiap manusia tidak ada yang ingin bangkrut dan kekurangan di dunia ini. Kita semua tidak ingin bangkrut, tidak ingin rugi. Dan ketika seseorang bangkrut atau mendapatkan kerugian, tentu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya atau sangat dihindari oleh setiap manusia, termasuk oleh kita semua. Karena setiap manusia menginginkan keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan. Namun ternyata yang berbahaya itu bukan bangkrut di dunia, melainkan yang berbahaya adalah kebangkrutan di akhirat. Itu yang betul-betul berbahaya, sangat berbahaya. Kebangkrutan di akhirat. Kenapa? Karena kebangkrutan di dunia itu sebenarnya kebangkrutan yang semu. Itu sebenarnya kebangkrutan yang semu. Ketika seseorang bangkrut di dunia dalam urusan harta bendanya, dia bisa bangkit kembali, dia bisa berusaha lagi. Tapi kalau bangkrut di akhirat, tidak ada jalan untuk bangkit kembali, untuk berusaha lagi. Namun yang mengherankan adalah banyak manusia yang ketakutan bangkrut di dunia namun tidak memikirkan kebangkrutan akhirat. Banyak manusia yang merasa terancam dirinya, merasa berbahaya kalau dia bangkrut di dunia, tetapi dia aman-aman saja, merasa tak ada masalah, merasa tak ada masalah dengan kebangkrutan di akhirat. Wal'iyadzubillah. Dan hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat, kata para ulama, adalah seorang hamba yang dia meninggalkan dunia, kemudian nanti hidup di akhirat, datang di hadapan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia membawa banyak kebaikan, namun kemudian kebaikan-kebaikannya habis dan hilang. Bahkan dia tak layak masuk ke dalam surga jannah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia pun membawa kezaliman yang begitu banyak. Jadi yang dia bawa ke akhirat itu bukan hanya kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala amal soleh saja, tetapi dia pun membawa dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman yang banyak. Wal'iyadzubillah. Sehingga kebaikan-kebaikannya itu habis, harus digunakan sebagai bayaran, tebusan untuk dosa-dosa kezalimannya yang dia lakukan kepada orang banyak. Wal'iyadzubillah. Dan kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis yang sahih oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya rahimahullahu taala. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Apakah kalian mengenal siapakah orang yang bangkrut itu? Jadi bangkrut bahasa Arabnya muflis. Bangkrut bahasa nabinya muflis.
Atadaruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Adalah orang yang dia tidak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya fulus, dan dia enggak punya harta benda sama sekali. Jadi dinarnya habis, dirhamnya habis, harta bendanya habis. Kalau orang Bandung ya rupiahnya habis, fulusnya habis. Qal, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, innal muflisa min ummati. Bahkan orang yang bangkrut, si muflis dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, dia adalah seseorang yang pada hari kiamat datang bis salatin wa siyamin wa zakatin, membawa pahala amalan salat, membawa pahala amalan puasa, membawa pahala amalan zakat dan seterusnya. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi di sisi lain ternyata dia telah mencaci maki fulan, telah menuduh fulan, telah memakan harta fulan dengan cara yang batil, telah menumpahkan atau mengalirkan darah fulan dan fulan, bahkan memukul fulan dan seterusnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian sebagai tanggung jawab, kebaikan-kebaikan orang tersebut diambil dan diberikan kepada pihak-pihak yang telah dizaliminya di dunia tadi. Jadi pahala-pahala dari amalan yang banyak itu, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa dan seterusnya, itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang telah ia zalimi, yang telah ia caci maki, yang telah ia tumpahkan darahnya, yang telah ia pukul, yang telah ia ambil haknya dengan cara batil atau zalim dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, dan kalau pahala-pahala dari amal-amal kebaikannya sudah habis, sementara banyak orang yang masih mengantri untuk meminta pertanggungjawabannya, pahala amal solehnya, pahala kebaikannya sudah habis, sedangkan tanggung jawab belum selesai. Ukhidha min khatayahum faturihat alaih, maka diambil keburukan-keburukan atau dosa-dosa mereka-mereka yang telah dia zalimi, kemudian dilemparkan kepada orang tersebut. Jadi dosa orang lain harus ditanggung oleh dia, bukan dia yang melakukan dosa, tetapi dosa orang lain diambil kemudian dilemparkan kepadanya, menjadi tanggung jawabnya, karena dia pernah menzalimi mereka dan dia tidak bisa membayar dengan kebaikan di akhirat, maka dia harus menanggung keburukan orang lain. Thumma turiha finnar, kemudian setelah itu dia pun dilemparkan ke dalam siksa api neraka dengan begitu hina dan rendahnya. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bayangkan hadis ini dialami oleh kita, na'udzubillah. Ketika kita di dunia berusaha untuk beramal soleh sebisa mungkin, ketika kita di dunia berusaha untuk beribadah kepada Allah semampu kita, salat kita lakukan, tilawah Quran kita lakukan, sedekah kita lakukan, puasa kita lakukan, apalagi di bulan Muharram sekarang ini. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Saking mulianya bulan Muharram disebut syahrullah, bulan miliknya Allah.
Dan ingat, bulan Muharram atau yang disebut dengan bulan Suro oleh sebagian masyarakat kita, ini bukan bulan yang dipenuhi dengan kesialan, bukan. Ini bukan bulan yang membawa musibah, bukan. Karena semua waktu itu, semua bulan itu sepanjang tahun sama saja mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Adapun musibah datang, kesialan datang, itu kurang lebih karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka jangan terbawa arus syubhat orang-orang yang jahil, yang mereka mengatakan ini bulan Muharram bulan sial, sampai mereka na'udzubillah berkeyakinan tidak boleh ngapa-ngapain di bulan Muharram, takut kena sial, takut kena musibah. Gak boleh safar, gak boleh punya anak, gak boleh apa lagi, nikah, gak boleh nikah lagi juga sama. Muharram bulan sial katanya, padahal tidak ada bulan sial dalam Islam. Kita yakin semua bulan itu sama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru apalagi Muharram ini masuk ke dalam, kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat ke-36, Muharram ini masuk fiha arba'atun hurum, ke dalam 4 bulan suci, 4 bulan haram. Haram di sini artinya suci, mulia. Betul-betul dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Rajab bulan ke-7. Nah, ditambah Muharram bulan pertama, 4 bulan ini adalah bulan haram, bulan yang betul-betul suci dan mulia. Bahkan hitungan dosa dan pahala itu berlipat di 4 bulan ini. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan, insyaallah pahalanya berlipat-lipat. Tapi ingat, dosa pun kurang lebih sama. Setiap dosa, maksiat, kesalahan yang dilakukan itu juga berlipat-lipat. Makanya kata para ulama, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perjuangkan di bulan Muharram ini. Pertama, perbanyak puasa sunat. Besok hari Ahad, Pak, kita masuk tanggal 9 Muharram insyaallah, yang disebut dengan Tasu'ah. Disunahkan mulai puasa tanggal 9. Plus Asyura tanggal 10 Muharramnya, berarti nanti hari Seninnya. Kalau ingin ditambah menjadi 3 hari dengan 11-nya, silahkan. Jadi di sini ulama menyimpulkan boleh puasa itu 9, 10, 11 Muharram 3 hari. Boleh 9, 10 saja 2 hari. Boleh 10 Muharram saja 1 hari. Tetapi afdolnya memang 9, 10 ya, paling minimalnya. Selain Tasu'a Asyura yang besok hari Ahad dan lusa hari Senin 9, 10 Muharram pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah, juga ayo kita kejar puasa-puasa sunat yang lain, seperti Senin Kamisnya, setiap Senin, setiap Kamis, termasuk juga Ayyamul Bidnya, tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan Hijriah. Makanya kalau kita mau puasa 3 hari mengiringi 10 Muharram, itu dari tanggal 9 sampai tanggal 15 kita puasa terus, kecuali tanggal 12-nya kita istirahat sehari. 9, 10, 11 puasa Tasu'a Asyura, atau sehari dan sehari sebelum dan sehari setelah Asyura. Kemudian istirahat tanggal 12-nya, 13, 14, 15 lanjut puasa Ayyamul Bid, kebiasaan setiap bulan Hijriah di pertengahannya. 6 hari bisa kita puasa berturut-turut. 9, 10, 11, 12 istirahat, lanjut 13, 14, 15. Termasuk juga silakan puasa sunat 3 hari mutlak kata Rasulullah. Boleh di awal bulan, boleh di pertengahan, boleh di akhir bulan. Puasa sunat mutlak 3 hari di setiap bulannya. Kalau masih kurang, lakukan puasa Dawud.
Yang kata sebagian teman-teman disebut puasa jomblo. Kenapa puasa jomblo? Karena orang yang belum mampu nikah dia memperbanyak puasa, bahkan dengan puasa Daud. Ada di sini ahli puasa Daud? Termasuk yang mau nikah lagi. Kalau belum mampu banyakin puasa. Termasuk puasa Daud ya. Jadi daripada kita menderita nggak jelas gitu ya, mendingan kita menjadi ahli puasa Daud. Ya, semoga Allah mudahkan untuk puasa maksudnya ya. Semoga Allah mudahkan untuk puasa. Jadi ini yang pertama jamaah rahimakumullah, perbanyak puasa sunat di bulan Muharram. Makanya dari namanya saja Muharram ini kan Muharram betul-betul dimuliakan, Muharram disucikan, Muharram diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai hamba Allah harus ikut juga memuliakannya. Bahkan Muharram disebut Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi, sepi. Karena betul-betul tidak boleh dilakukan keributan di bulan ini. Peperangan gak boleh dilakukan. Bahkan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu mereka menghormati bulan ini dengan betul-betul meninggalkan peperangan, meninggalkan gesekan-gesekan. Disebut Al-Asam, bulan yang sunyi sepi, yang betul-betul diagungkan dengan banyak kebaikan. Itu yang pertama, puasa sunnat. Yang kedua, jangan lupa perbanyak taubat dan istighfar di bulan Muharram ini. Karena ini momen yang spesial, apalagi merupakan bulan pertama di awal tahun, ya kan? Bulan pertama di awal tahun, di tahun baru. Maka tentunya harus kita memperbanyak muhasabah. Dan para sahabat diajari doa memasuki bulan baru atau tahun baru. Banyak masyarakat yang ketika tahun baru Hijriyah datang atau bulan baru datang, mereka sibuk merayakan, tapi lupa untuk berdoa. Bahkan lupa dengan doa yang para sahabat ajarkan radhiyallahu anhum. Doanya yaitu Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wal islami was salamah wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, datangkanlah atau masukkanlah bulan baru itu atau tahun baru itu untuk kami atau kepada kami dengan penuh keamanan dan keimanan, dengan penuh Islam dan keselamatan, dan juga dengan penuh perlindungan dari gangguan-gangguan setan, dan juga dengan keridhaan dari Allah Ar-Rahman. Ini harusnya kita baca, berdoa. Ini banyak kaum muslimin yang lupa ya membaca doa ketika memasuki bulan baru atau bahkan tahun baru. Yang penting itu doa, bukan perayaannya, bukan ini itunya untuk meramaikan suasana, tetapi yang terpenting adalah doa. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wal islami was salamah wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ini riwayatnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Oleh karenanya perbanyak taubat dan istighfar di bulan Muharram ini. Perbanyak ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma ighfirli wa tub alai. Atau bahkan sayyidul istighfar kita baca la ilaha illa anta, dan seterusnya. Perbanyak istighfar, minta ampun dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Muharram, baik di dalam salat ataupun di luar salat, siang ataupun malam. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kata Rasulullah, at-taibu ilallah kaman la dzanba lahu. Orang yang betul-betul bertobat kepada Allah maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, bersih seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut rahim ibunya. Subhanallah. Makanya tadi ingat jamaah rahimakumullah, tidak hanya amal soleh yang pahalanya dilipatkan di bulan Muharram ini,
tetapi dosa juga ancamannya dilipatkan, dosanya dilipatkan. Maka hati-hati dalam beramal. Kemudian yang ketiga, secara umum jangan lupakan amal soleh di bulan Muharram ini. Perbanyak amal soleh secara umum yang disyariatkan secara umum. Salat sunatnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, termasuk akhlak mulianya. Sopan santun lisan kita, sopan santun tangan, perbuatan, sikap kita dan seterusnya. Akhlak mulia kepada orang tua, birrul walidain, akhlak mulia kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada teman-teman dan seterusnya. Intinya semua amal saleh lakukan semampu kita di bulan Muharram ini. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis tentang muflis tadi. Ketika Nabi SAW menjelaskan orang yang bangkrut, tentunya ini harus membuat kita merasa takut dan khawatir. Jangan-jangan kita termasuk orang yang bangkrut itu. Tadi kita sudah singgung di awal, kalau bangkrutnya bangkrut di dunia, kita masih bisa memperbaiki. Kita bisnis, gagal bisnisnya. Kita dagang, kita jualan, ditipu orang. Bangkrut, untung hilang, modal habis, bangkrut. Tapi dalam hitungan hari kita bisa bangkit lagi. Apalagi kondisi batin dan semangat kita tidak terpengaruhi, betul-betul aman, stabil. Maka kita akan bisa bangkit dalam hitungan hari, tidak perlu nunggu tahunan ataupun bulanan. Kebangkrutan dunia itu bisa diperbaiki sesegera mungkin. Silahkan teman-teman bertanya kepada teman-teman lainnya yang merupakan pelaku bisnis dan qadarullah pernah diuji dengan kebangkrutan. Dan kalau dia ini betul-betul jujur ya dalam menyikapi kehidupan, pasti dia akan menyimpulkan bahwa kebangkrutan di duniawi itu bukan masalah. Kebangkrutan di duniawi itu bisa diperbaiki. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat, kemana kita akan lari? Gak bisa. Kalau kita merasakan kebangkrutan itu di hari kiamat, kemana kita akan meminta bantuan? Tidak ada solusi. Maka jangan sampai jamaah rahimakumullah, kita menjadi jamaah Masjid Abbas Abu Bakar As-Siddiq ini yang betul-betul rajin memakmurkan masjid, rajin beribadah kepada Allah, rajin beramal saleh, namun ternyata di akhirat kita bangkrut. Salat yang kita lakukan di masjid yang kita cintai ini, majelis ta'limnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, banyak kebaikan yang kita lakukan untuk memakmurkan masjid Allah ini. Namun ternyata di akhirat kita bangkrut. Kenapa? Karena sadar atau tidak, ternyata banyak kezaliman yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Atau jangankan jamaah, ustadznya saja bisa terancam dengan kebangkrutan ini. Jangankan jamaah, ustadznya saja, gurunya saja bisa terancam dengan kebangkrutan ini. Jangankan orang biasa, ahli ibadah, ahli saleh itu bisa terancam dengan kebangkrutan ini. Maka kita semua harus merasa takut dan khawatir, sehingga betul-betul menjaga diri kita dengan meminta pertolongan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kunci kebangkrutan di akhirat adalah gara-gara kezaliman. Ingat jamaah rahimakumullah, soleh saja, banyak ibadah sendirian saja gak cukup, tetapi harus disempurnakan dengan jangan menzalimi orang lain. Pernah enggak kita ini Masya Allah sholat di Abbas, di masjid ini selalu saf paling depan, bahkan selalu sholat tepat waktu, bahkan sebelum muadzin adzan atau pas muadzin adzan kita berusaha sudah ada di masjid.
Kalau bukan sakit, kalau bukan safar, kita pasti ada di masjid tepat waktu untuk sholat 5 waktu. Setiap kajian pun hadir. Kajian Sabtunya, kajian Ahadnya, kajian hari-hari yang lainnya, hadir terus di masjid yang mulia ini. Tapi ternyata ada teman kita, ada kawan kita yang tersakiti hatinya, perasaannya oleh lisan kita. Hanya gara-gara kita bully, belum nikah-nikah. Hah? Ya, ataupun itulah, tapi kita bully itu. Nih, ana udah nikah lagi. Ente kapan? Bla 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 bla. Sehingga jatuh pada perbuatan syatam. Syatam itu ya menghina, membuli, merendahkan. Itu tercatat sebagai kezaliman. Atau mungkin naudzubillah, rajin memamurkan masjid, sholatnya, ngajinya, kajiannya, ternyata suka gibah, sambil mungkin ya makan bareng, sambil mungkin nunggu waktu sholat berikutnya ngobrol-ngobrol, nggak kerasa gibahin orang. Tahu nggak si fulan, bla bla bla, wah bapak fulan itu begini begitu. Aib dan kejelekan orang dibicarakan. Itu kan kezaliman kepada orang lain. Nah, kezaliman itu ini yang akan memperkeruh suasana di hari kiamat nanti. Ini yang akan membahayakan kita. Yang seharusnya kita di akhirat merasakan hasil panen dari ibadah-ibadah kita, kenikmatan-kenikmatan pahala dari ibadah-ibadah kita, ternyata kita harus bertanggung jawab membayar kezaliman kita, menambal kesalahan-kesalahan kita dengan cara kita memberikan pahala kepada orang-orang lain yang pernah kita zalimi. Wal'iyadzubillah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingat segala bentuk kezaliman itu merugikan kita di dunia apalagi di akhirat. Baik kezaliman yang besar ataupun kezaliman yang kecil. Yang pasti setiap orang yang zalim terancam dengan kebangkrutan di akhirat, walaupun dia banyak ibadah, walaupun dia banyak beramal saleh dan kebaikan. Dan ketika tadi kita perhatikan hadis riwayat Muslim yang kita baca, pada akhirnya apa? Akhir kisahnya itu sangat tragis, sangat miris. Tsumma turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Padahal dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli amal soleh. Tetapi pada akhirnya apa? Dilemparkan ke dalam neraka. Setelah kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi, setelah dosa-dosa dan keburukan orang lain diambil dan harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, harus dia pikul. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Dan jangan pernah kita menganggap ringan azab neraka. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini neraka itu ada, neraka itu benar, dan neraka itu sangat-sangat mengerikan, sangat menyakitkan dan membahayakan. Neraka betul-betul menyengsarakan setiap orang yang memasukinya. Wal'iyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Perhatikan firman Allah di surah Al-Kahfi ayat ke-29. Al-Kahfi ayat ke-29. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolak apinya mengepung mereka. Betul-betul mereka dikepung dengan api neraka.
yang begitu panas dan tidak bisa lari, tidak bisa kabur kemanapun. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang kalau diminum akan menghanguskan dan menghancurkan wajah-wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk, dan itulah tempat istirahat atau tempat tinggal yang paling jelek. Wal'iyadzubillah. Lihat jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan tadi di awal ayatnya, inna a'tadna, sesungguhnya kami menyiapkan atau menyediakan lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim itu apa? Naron, api neraka yang barusan kita sebutkan ayatnya. Wal'iyadzubillah. Ketika kehausan di neraka, terbakar, betul-betul panas, minta minum, kalaupun dikasih minum, itu minumannya besi mendidih, yang kalau diminum wajahnya hangus, wajahnya hancur, tenggorokannya, perutnya, semuanya hancur. Kalau bukan besi mendidih, timah mendidih, maka diberikan nanah dan darah penduduk neraka yang juga mendidih. Wal'iyadzubillah. Lihat bagaimana orang-orang yang zalim harus mempertanggungjawabkan kezalimannya kelak di akhirat. Betul-betul disiksa dan betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang yang melakukan kezaliman itu kecuali kehancuran. Disebutkan firman Allah di surah An-Naml ayat ke-52, An-Naml 52, fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu inna fi dzalika laayah liqaumin ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengetahui. Kata sahabat Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, Abul Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya suatu gunung berbuat zalim terhadap gunung yang lain, maka gunung yang zalim itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jamaah rahimakumullah, gunung yang begitu besar, yang kalau ditimbang entah berapa juta kilo mungkin bobotnya. Kalau ternyata gunung itu zalim, pasti Allah hancurkan gunung itu. Gunung saja yang berbuat zalim kepada gunung yang lain akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi manusia, apalagi seorang insan. Tentunya harus lebih bertanggung jawab dengan kezalimannya. Maka seharusnya ini betul-betul membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Karena tidak ada hasil dari kezaliman kecuali kehancuran. Dan ingat jamaah rahimakumullah, kita dituntut untuk menjauhi kezaliman itu seluruhnya. Karena kezaliman sekecil apapun itu akan mendatangkan kesengsaraan dan kegelapan di hari kiamat, di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Satu kezaliman saja akan menjadi sebab munculnya banyak kegelapan di hari kiamat. Satu zalim saja menjadikan munculnya banyak kegelapan, apalagi kalau zalimnya banyak. Na'udzubillah. Dan kezaliman yang paling besar kata para ulama adalah melakukan kesyirikan. Itu zalim yang paling besar, zalim yang paling tinggi dosanya, paling berat dan paling besar dosanya. Melakukan kesyirikan, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan kesyirikan ini, apalagi di zaman sekarang. Orang saking butuh fulus, saking butuh uang, saking butuh harta benda, saking butuh kuota sama pulsa, itu mereka berani melakukan kesyirikan demi uang.
Ada yang melakukan kesyirikan karena memang kebodohan, karena memang keyakinan-keyakinan yang batil, yang sesat, tetapi kebanyakan mereka ujung-ujungnya karena uang. Orang-orang sakti, mandraguna, kan bermunculan ya sekarang ini kan. Padahal jangankan sakti melawan sakit gigi saja nggak bisa, kan gitu. Silakan Bapak kalau ketemu orang sakti, suruh dia menghilangkan penyakit-penyakit yang ringan aja lah, sakit gigi atau mah di perut ya, sariawan. Silakan kalau dia sakti, hilangkan penyakit itu seketika. Gak bakal ada yang bisa, karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunculan dukun-dukun berkedok pemuka agama, kan gitu. Kalau trik-trik dukun, trik-trik penipuan, trik-trik sulap itu dilakukan oleh orang biasa, orang-orang berkomentar, itu mah sulap, ada triknya, kan gitu. Tapi kalau trik-trik penipuan itu, perdukunan itu dilakukan oleh yang punya nama, apalagi dia pemuka agama, ya, berkedok pemuka agama, kan banyak orang yang tertipu, banyak orang yang memuji-mujinya. Dan ujung-ujungnya apa? Duit, UUD, ujung-ujungnya duit. Sakit apa? Oh, bisa sembuh. Minta aja ke Bapak Fulan, ke pemuka Fulan, tokoh Fulan. Tapi ada maharnya, istilahnya gitu ya. Ada biayanya, sekian juta, sekian belas juta. Oh, ini rumahnya diganggu setan, berantem terus ya orang rumahnya, habis terus, hilang terus rezekinya, dan seterusnya. Wah, ini harus dibersihkan di rumah. Ditawari paket pembersihan rumah. Ya kalau go clean mah masuk akal ya. Kita manggil go clean sehari 200.000 misalkan. Full rumah dibersihkan 500.000, masuk akal. Debu-debunya bersih, kotoran-kotoran lantainya bersih, kan gitu. Tapi ini pembersihan yang gak masuk akal. Paketnya berapa? Ada 10 juta, ada 20 juta, sampai 100 juta misalkan. Tergantung jinnya. Jadi jinnya jin orang mana gitu ya, atau jinnya pakai handphone apa, ya tergantung jinnya. Padahal kalau mau membersihkan rumah atau toko atau kantor atau tempat apapun, Nabi memberikan solusi yang sangat mudah. Apa itu? Silakan baca surah Al-Baqarah, satu surat full, baca di tempat itu tanpa harus mengeluarkan biaya berjuta-juta tadi. Iya, Masya Allah, tanpa harus mengorbankan motor, mobil, kan gitu. Baca surah Al-Baqarah, usir setan-setan itu dengan surah Al-Baqarah. Karena Nabi berjanji atau menjaminkan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dibacakan surah Al-Baqarah di satu rumah melainkan setan-setan akan lari dari rumah tersebut. Asyayatin minal jinnati wan nas, setan-setan dari jin dan manusia bahkan. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan penipuan-penipuan. Hampir semua hal-hal yang sifatnya perdukunan ya, atau yang sifatnya di luar nalar manusia, itu jatuhnya pada kesyirikan. Sedangkan kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dari sekian banyak bentuk kezaliman di muka bumi ini, yang paling berbahayanya adalah kesyirikan. Termasuk masalah sesaji, memberikan sembelihan ya, kepala kambing, kepala domba, kepala kerbau, kepala sapi, kepala hatta ya, walaupun kepala semut, walaupun kepala lalat, kalau itu dipersembahkan untuk selain Allah, itu nggak boleh. Apalagi hewan yang lebih besar dari semut dan lalat. Ngasih ke gunung, ngasih ke laut, ngasih ke apa lagi?
atau mungkin mau bangun rumah, bangun gedung dan seterusnya, gak boleh ada sesaji-sesaji. Bahkan di sebagian daerah-daerah yang masih banyak kebunnya, ladangnya atau sawahnya, terkadang sebagian masyarakat masih mengusir setan ketika akan menanam atau ketika akan panen dengan cara, kalau tidak tadi sesaji, dengan cara bakar-bakaran, bakar petasan, bakar apa. Tetapi diiringi dengan keyakinan ini mengusir setan-setan, mengusir hantu-hantu katanya. Justru yang seperti itu mengundang datangnya setan, ya, naudzubillah. Jamaah rahimakumullah, bentuk kesyirikan apapun itu harus ditinggalkan. Oleh karenanya kita harus terus belajar tauhid, betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Dan tauhid ini harus dipelajari. Karena untuk menjadi ahli tauhid tidak cukup kita menyebut kita ahli tauhid, kita bertauhid, harus dipelajari. Unsur rububiyah, hanya unsur uluhiyah, hanya unsur al-asma sifatnya harus dipelajari. Untuk kita bisa menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang betul-betul bertauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, harus belajar. Ini yang paling besar jamaah. Sampai saking bahayanya tentang dosa kesyirikan ini, kedoliman terbesar ini, Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 116. An-Nisa 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan bagi siapa saja hamba yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, An-Nisa 116, dosa syirik yang tidak akan Allah ampuni adalah dosa syirik yang dibawa mati. Berbeda dengan orang yang dia sudah sempat, sudah bisa bertaubat sebelum matinya. Walaupun dia melakukan kesyirikan dulunya, tetapi kemudian dia bertobat, taubatan nasuha sebelum matinya, maka dia masih berhak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sampai ada dosa syirik yang dibawa mati. Kenapa? Karena tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Orang yang mati membawa dosa syirik, maka dia akan kekal di dalam azab api neraka, wal'iyadu billah. Tetapi kalau sebelum dia mengalami sakaratul maut, dosa sebanyak apapun, dosa sebesar apapun, dosa separah apapun, termasuk dosa kesyirikan kepada Allah, bisa gugur dengan sebab taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling harus kita waspadai dari kedoliman-kedoliman, yaitu kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan kedoliman yang paling besar. Hati-hati ya, jangan sampai kita rajin ke masjid, rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, tetapi kita juga rajin melakukan kesyirikan. Maka kita akan menjadi orang yang bangkrut. Misalkan sholat wajib 5 waktu, kita ke Masjid Abbas terus, baca Quran, tilawah Quran seharinya one day, one juz. Padahal kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, baca Quran itu fi syahrin, dalam 1 bulan. Baca Quran itu dalam 1 bulan. Kita baca ya setiap harinya berjuz-juz Al-Quran, termasuk sedekah. Kita sedekah setiap hari, tetapi amalan-amalan, pahala-pahala ibadah tersebut hangus, hilang. Gara-gara apa? Malam Jumat melakukan kesyirikan. Atau sebulan sekali datang ke kuburan mana, minta-minta. Datang ke pohon keramat mana, batu keramat mana, minta-minta. Atau mungkin diam di rumah tetapi minta-minta ke cincin keramat, gelang keramat, kalung keramat, atau mungkin handphone keramat. Hati-hati, pahala ibadah kita bisa hangus dengan kesyirikan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan masalah kezaliman ini adalah zalim dalam hal merampas atau mengganggu hak orang lain, apalagi kaum muslimin. Dalam Islam
di mana Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, kita sebagai pemeluk Islam dituntut untuk tidak mendolimi orang lain. Jangankan muslim ahli tauhid, mukmin ahli sunnah wal jamaah, yang kafir saja, kalau kafirnya bukan kafir harbi, yang kafir saja, kalau kafirnya kafir yang bukan ngajak perang ke kita, bukan kafir yang suka bikin ulah, tapi kafir-kafir yang memang mereka berlaku baik ya, tidak melakukan gangguan dan kejahatan, seperti kafir zimmi, muahad, musta'man, itu harus kita jaga keamanan untuk mereka. Apalagi orang muslim, saudara kita mukmin, saudara kita ahli tauhid, ahli sunnah, harus kita jaga keamanan untuk mereka, kedamaian untuk mereka. Karena apa yang dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah itu betul-betul berharga di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud dan yang lainnya, Nabi pernah mengingatkan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada umatnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya harta benda kalian haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sama seperti haramnya, yakni terhormatnya, mulianya, terjaganya hari kalian ini, hari Arafah, di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, di negeri kalian ini, negeri Makkah. Kalau kita lihat ketika kemarin musim haji itu kan 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu sangat-sangat sakral, sangat-sangat mulia, dimuliakan dan dijaga kemuliaannya, baik itu tanggal 9 Zulhijjahnya, Arafahnya, negeri Mekkahnya, bulan Zulhijjahnya dan seterusnya. Nah, harta benda kaum muslimin, darah dan nyawa kaum muslimin itu mulia dan terjaga seperti kemuliaan tadi, bulan Zulhijjah, Arafah dan juga Makkah. Maka tidak boleh kita untuk merampas apa yang menjadi milik kaum muslimin. Sampai Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati adalah yang tidak mengganggu muslimin lainnya, baik dengan gangguan lisan ucapan ataupun dengan gangguan tangan perbuatan. Jadi kalau ada orang dia tidak menjaga lisan, tidak menjaga tangan, pasti dia akan banyak melakukan kezaliman. Lisannya mendolimi, tangannya mendolimi. Dan kezaliman ini kalau dilakukan kepada orang-orang muslimin sangat berbahaya. Karena tadi orang Islam itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla segala sesuatunya. Darahnya, nyawanya, harta bendanya, bahkan nama baik dan kehormatan diri pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan nama para ulama, jangankan nama para guru, tokoh-tokoh umat Islam, para pejuang yang mendidik dan mengajari umat tentang kebenaran dan kebaikan, jangankan nama-nama ulama, nama seorang muslim yang mungkin dia ini tidak ada yang mengenalinya kecuali hanya tetangganya saja, tetapi dia muslim, itu pun harus dijaga. Jangankan nama-nama ulama, kehormatan ulama, seorang muslim yang dia tidak dikenal oleh siapapun kecuali oleh tetangganya saja atau 1-2 rumah saja yang mengenali dia, itu harus dijaga kehormatan namanya. Nama baik harus dijaga, tidak boleh dizalimi, gak boleh dicaci maki, gak boleh dihina-hina, gak boleh dibuli, apalagi sampai harta bendanya dizalimi, nyawa darahnya dizalimi, gak boleh. Lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam betul-betul menjaga apa yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya Nabi mewanti-wanti kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati dari kezaliman. Kenapa? Karena diantaranya di mana kezaliman bisa membuat kita bangkrut di akhirat, kezaliman juga bisa
kita terkena doa keburukan dari orang yang dizalimi oleh kita. Kata Nabi dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Ahmad, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Perhatikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian doa orang yang dizalimi walaupun dia orang kafir. Nabi mengatakan demikian. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian doa orang yang dizalimi oleh kalian, doa orang yang terzalimi oleh kalian walaupun dia orang kafir. Lihat, orang kafir saja kalau dizalimi, dia berdoa sesuatu, maka Allah akan mengabulkan untuknya di dunia. Lalu bagaimana dengan orang muslim yang dizalimi? Orang kafir saja kalau dizalimi didengar ya doanya oleh Allah di dunia. Kalau di akhirat ya dia nggak dapat apa-apa. Lalu bagaimana dengan muslim? Tentunya orang muslim lebih didengar, lebih dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia dalam posisi terzalimi atau dizalimi. Sampai Nabi menjelaskan, fa innahu laisa dunaha hijab, karena antara orang yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak ada hijab, tidak ada batas penghalang. Allahu Akbar. Makanya rugi ya kalau kita jadi pemimpin, apalagi memimpin suatu negeri, memimpin suatu bangsa dan negara, kemudian kita berlaku zalim kepada rakyat. Wah, itu mengerikan sekali. Karena yang dizalimi bukan tetangga satu RT 10 rumah 5 rumah, bukan. Yang dizalimi bukan teman sekantor yang jumlahnya mungkin 20-50 orang, bukan. Yang dizalimi bukan keluarga yang isi rumah itu cuma 5 orang 10 orang, bukan. Tetapi pemimpin atau pemerintah suatu negara atau kerajaan yang mendolimi rakyatnya, dia mendolimi ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan kepala manusia. Padahal satu orang yang dizalimi saja walaupun dia kafir, itu rintihan kezalimannya bisa Allah dengar, bisa Allah kabulkan doa-doanya. Apalagi kaum muslimin yang banyak. Maka seharusnya setiap pemimpin siapapun dia khawatir dan takut dengan rintihan doa dari rakyat yang terzalimi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala bentuk kezaliman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Yang Allah juga berfirman di surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi? Maukah kami beritahukan kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya itu? Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia mereka. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini nasib orang yang salah dalam beramal. Ini nasib orang yang bangkrut di akhirat. Dia merasa di dunia banyak melakukan ibadah dan amal-amal soleh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, namun ternyata di akhirat bangkrut. Kenapa? Karena dia datang ke hadapan Allah di akhirat memikul dosa-dosa kezaliman yang banyak. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita kalau ingin sukses dan berhasil dengan kesuksesan yang hakiki, yakni sukses di akhirat, jadi ingat cita-cita dan visi misi dan targetan kita sukses itu jangan sekadar sukses dunia. Dunia ini kalau sukses ya kita syukuri, kalaupun kita tidak sukses kita sabari. Ketidaksuksesan di dunia tidak begitu bermasalah. Tetapi kalau tidak sukses di akhirat, gagal di akhirat, gak lulus di akhirat, itu yang jadi masalah, bahkan masalah besar. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut tadi.
Wal'iyadzubillah. Yang sampai kita menjadi orang yang al-akhsarin, orang-orang yang betul-betul rugi dengan amalan kita di dunia. Kenapa? Karena kita banyak mendolimi orang. Bayangkan jamaah rahimakumullah, ketika kemarin banyak ibu-ibu yang ngantri pas nyari minyak goreng. Di beberapa kota, di beberapa daerah ada yang antriannya mengalahkan antri masuk ke stadion GBLA, ya kan? Wah, berkerumun, ibu-ibu banyak, orang banyak berkerumun. Untuk apa? Ngejar minyak goreng. Bayangkan itu orang yang antri, entah ribuan orang, entah jutaan orang. Mereka adalah orang-orang yang mengantri di belakang kita di akhirat, yang mereka akan menuntut pertanggungjawaban dari kita atas kedoliman kita terhadap mereka. Bayangkan. Padahal kita sudah merasa tenang gitu ya. Alhamdulillah, saya mati dalam keadaan Islam, bertauhid di atas fitrah. Saya mati setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan merasa tenang karena dia berhasil membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala tilawah Quran, bahkan dia mungkin hafal Quran, pahala sedekah, termasuk pahala haji dan umrahnya, pahala kurbannya. Alhamdulillah, setiap tahun kurban, 1 ekor sapi, 1 ekor domba, bahkan yang berkualitas, setiap tahun terus berkurban. Tapi bayangkan, di belakang kita tadi ribuan atau bahkan jutaan orang mengantri untuk meminta pertanggungjawaban kepada kita atas kedoliman yang kita lakukan. Sebagian dari mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, ini fulan dulu dia mencaci maki saya. Dan hati-hati, zaman sekarang mungkin caci maki itu tidak langsung diucapkan dengan lisan. Bisa jadi caci maki itu terjadi dengan tulisan, dengan ketikan tangan, ya kan? Maka hati-hati dalam menggunakan handphone, laptop, komputer, media sosial, media maya, internet. Hati-hati. Mungkin lisan kita diem, ngabetem, tapi ketika tangan ketak-ketik, nulis ini, posting itu, dan ternyata jatuh ke dalam kedoliman, itu pun harus dipertanggungjawabkan. Bayangkan, sebagian mengadu, ya Allah, fulan ini dulu mencaci maki saya, membuli saya, menghina saya. Fulan ini dulu gibahin saya, namimahi saya, nuduh saya, buhtan, fitnah, dan seterusnya. Termasuk tadi perlakuan zalim dengan fisik, memukul, membunuh, mencederai, melukai, dan seterusnya. Ingat, semua kezaliman harus dipertanggungjawabkan, dan itu mengancam amal-amal dan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan di dunia. Wal'iyadzubillah. Maka hendaknya kita betul-betul dalam beramal soleh dan beribadah itu ikhlas karena Allah, dan kita betul-betul menghindari segala bentuk kezaliman. Ini terakhir jamaah rahimakumullah, kami titipkan 2 hal agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Pertama, silakan beramal saleh, beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan kepada siapapun dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas karena Allah semata. Betul-betul hanya mengejar penilaian dan balasan dari Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena manusia. Ini ikhlas yang pertama, kunci selamat dari kebangkrutan yang sangat mengerikan, bangkrut di akhirat nanti. Yang kedua, usahakan diri ini jauh, betul-betul jauh, menghindar dari segala macam kezaliman. Jangankan darah dan nyawa, jangankan harta benda dan fisik seseorang, bahkan nama dan kehormatan diri seseorang, nama baik seseorang, kita harus betul-betul menjaganya. Termasuk kalau kita ditemani oleh teman-teman yang buruk, ada yang ngajak gibah, ada yang ngajak buhtan, fitnah, menuduh, kita langsung kantor, kita langsung nasihati. Oh, nggak boleh gitu Pak, oh nggak boleh gitu Bu, itu gibah, itu nggak boleh. Saya takut nanti pahala ngaji saya hilang, saya takut nanti pahala sholat saya hilang, saya takut nanti pahala puasa saya hilang, dan seterusnya. Jadi betul-betul harus menjauhi segala bentuk kezaliman, baik itu mendolimi hak-hak orang lain
ataupun kedzaliman yang sangat mengerikan yaitu kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan juga harus kita jauhi. Disebutkan hadis oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah." Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan azab bagi pelakunya di dunia, di samping ada azab yang disediakan di akhirat yang sangat mengerikan, minal baghi wa qati'atir rahim, daripada dosa kezaliman. Al-baghyu di sini artinya al-zulmu, kezaliman dan memutus tali silaturahim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa yang akan Allah segerakan hukumannya, azabnya, siksanya, baik di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia disegerakan azabnya, di akhirat ditambah lagi azabnya, daripada dosa kezaliman dan memutus silaturahmi. Artinya apa? Dosa kezaliman ini yang membuat kita bangkrut nanti di akhirat, itu juga akan mendatangkan azab dan musibah di dunia. Jadi tidak ada cara, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar untuk kita selamat dari ancaman-ancaman tadi kecuali dengan betul-betul menghindari segala bentuk kezaliman. Mulai dari zalim yang paling besar, kesyirikan kepada Allah, sampai kezaliman yang paling ringan. Apa itu? Kita merampas hak orang lain. Semoga dengan dua hal ini, pertama selalu menjaga niat ikhlas karena Allah, apapun aktivitas dan kegiatan kita dimanapun kita berada. Yang kedua, dengan betul-betul menjauhi segala bentuk kezaliman. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari ancaman kebangkrutan di akhirat. Allahumma amin. Kita meminta kepada Allah keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak bangkrut dunia apalagi akhirat. Semoga kita terjauh dari golongan orang-orang muflisin dunia akhirat. Allahumma amin. Pada akhirnya jamaah rahimakumullah, kita hanya meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Cukup insyaallah? Atau minimal bertanya menu sarapannya apa? Iya, nanti silakan dilihat sendiri untuk menu sarapan yang tersedia. Alhamdulillah ini masih tanggal 8 Muharram. Kami ingatkan lagi jamaah rahimakumullah, besok hari Ahad sudah masuk 9 Muharram. Nanti malam sudah malam 9 Muharram, disebut dengan hari Tasu'a. Diusahakan kita sudah mulai puasa sunat, lanjut ke hari Seninnya puasa Asyura 10 Muharram. Memang 10 Muharram ini hari yang diperebutkan oleh banyak umat beragama. Yahudi mengklaim, Nasrani mengklaim, bahkan sekarang orang Syiah juga mengklaim, ya kan? Ini 10 Muharram ini Asyura, hari yang diperebutkan oleh umat beragama, antar umat beragama. Oleh karenanya ketika Nabi mengetahui 10 Muharram itu diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, bahkan orang Yahudi dan Nasrani di zaman dulu di Madinah itu berpuasa di 10 Muharram. Jadi kalau ada orang ngaku Yahudi dan Nasrani sekarang Pak, tapi dia nggak puasa 10 Muharram, dipertanyakan keyahudiannya, kenasroniannya. Karena orang Yahudi Nasrani itu puasa di 10 Muharram. Kenapa? Mengagungkan hari tersebut, hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah azza wajalla dari jajahan Fir'aun dan bala tentaranya. Ingat kisah ketika Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah, yang kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu terjadi di 10 Muharram. Oleh karenanya Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari tersebut dan berpuasa di hari tersebut. Maka Nabi mengatakan ketika sudah tahu kisahnya, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada mereka. Nabi Musa puasa 10 Muharram karena rasa syukur kepada Allah, ya, selamat dari Fir'aun dan jajahannya. Maka kita sebagai umat Islam lebih berhak mengikuti ajaran Nabi Musa. Sampai kata Ibnu Abbas, Nabi berkata kepada para sahabat, kalau aku bertemu dengan tahun depan, artinya masuk Muharram tahun depan, maka aku akan berpuasa mulai dari hari ke-9-nya, Yaumat Tasi'. Jadi Nabi sudah berniat akan berpuasa dari tanggal 9-nya. Namun qadarullah di tahun depan
Nabi tidak sampai usia, Nabi keburu wafat sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tadi karena sudah ada niat dan ucapan dari Nabi, kita pun berpuasa dari tanggal 9 Muharram lanjut ke 10 Muharram dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan untuk kita beribadah dengan ikhlas, dan tadi semoga Allah menghindarkan kita dari ancaman kebangkrutan dunia akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihfadh walidina fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.